Sambo dan Daden datang tanggal 4. Saudara Ferdi Sambo dan saudara Putri Chandrawati mengantarkan anaknya ke Taruna Nusantara bersama saudara Ricky dan Richard sama Om Joshua. Joshua sama Saya terus Om Deden. Oh, saudara Ricky tidak ikut ya? Tidak, masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Kemudian sore harinya saudara Ferdi Sambo pulang. Berpisah di sekolahan. Berpisah di sekolah kemudian pulang ke Magelang. Pulang ke Semarang. Saya tidak tahu arahnya kemana. Ya, ke Semarang. Kemudian tanggal 4 sore saudara di ruang tengah melihat korban Joshua dengan disaksikan saudara Kuat, terus ada terdakwa Richard. Siap. Saudara Joshua mencoba mengangkat tubuhnya Putri Chandrawati. Siap, itu malam. Itu malam, tanggal 4 sore, malam kan? Malam. Tapi tidak jadi. Kemudian tanggal 5-nya, pagi harinya, saudara Putri Chandrawati bersama saudara, bersama Ricky, bersama Richard, bersama Joshua pergi ke mall. Itu sore ke Jogja. Ya, mall di Jogja. Siap. Saudara Kuat ikut? Om Kuat kalau nggak salah nggak ikut. Nggak ikut. Terus tanggal 6, saudara Ferdi Sambo tiba bersama Daden. Siap. Terus tanggal 6 malam atau 7 dini hari ada perayaan hari jadi perkawinannya saudara Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo. Dan saudara melihat bahwa saudara Ricky dan saudara Kuat disuapi oleh saudara Ferdi Sambo dan saudara Putri Chandrawati. Siap. Termasuk saudara juga disuapin oleh saudara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tanggal 7 pagi saudara Ferdi Sambo meninggalkan Magelang bersama saudara Daden. Nah, di situ kemudian apa yang terjadi setelah mereka pergi? Pagi hari itu ngapain? Pagi hari saya lihat Bapak sama Om Deden udah pergi ke terus? Terus saya seperti biasa mengerjakan rumah tangga. Oke, mengerjakan rumah tangga. Terus jam berapa saudara Ricky dan saudara Richard pergi mengantarkan anaknya Ferdi Sambo ke sekolah? Atau nganterin baju ya? Nganterin barang-barang ke Nganterin barang-barang ke Taruna Nusantara. Jam berapa mereka pergi meninggalkan? Malam, kalau jamnya saya tidak tahu. Hah? Malam, tapi jamnya saya tidak tahu. Jamnya saudara tidak tahu malam? Tidak. Terus kapan saudara diperintahkan oleh Kuat Ma'ruf untuk melihat saudara Putri Chandrawati? Setelah itu Om Ricky pergi sama Om Richard. Terus di rumah Om Kuat nyuruh saya untuk melihat ke atas dalam keadaan ibu. Untuk melihat keadaan saudara Putri Chandrawati. Siap. Terus saudara melihat Putri Chandrawati sedang tergeletak di depan kamar mandi. Siap. Terus saudara sempat dengar bahwa saudara Kuat melarang Joshua. Apa yang disampaikan saudara Kuat? Om Kuat berkata, Yos jangan naik satu langkah gitu. Terus ancamannya bagaimana? Atau kubunuh kamu? Kalau itu saya tidak dengar. Tidak dengar saya. Saudara tidak dengar? Tidak. Kenapa saudara Kuat melarang saudara Joshua? Saya tidak tahu. Soalnya di atas ada saya sama ibu di depan kamar mandi, terus Om Kuat ngelarang Om Joshua untuk naik ke atas. Terus Om Joshua berkata, Om saya mau jelasin yang sebenarnya yang terjadi gitu. Terus saya minta tolong Om Kuat untuk mengangkat ibu untuk membawa ke dalam kamar. Terus siapa yang menghubungi saudara Ricky? Ibu minta tolong. Coba saudara cerita dari situ.
Setelah didudukkan saudara Habis Putri, itu saya masuk ke dalam kamar ibu, terus beres-beres kasur yang berantakan, terus saya nidurin ibu sama Om Kuat, minta tolong Om Kuat. Terus lama-lama ibu nanyain HP mana At gitu kan. Terus Om Kuat nyariin HP-nya ibu, terus ibu nyuruh nelpon Om Ricky atau Richard. Terus ibu yang buka kodenya Om Kuat, tapi ibu yang ngomong kodenya sandinya gitu. Terus yang kalau udah nyambung dikasih ke ibu. Terus ibu nelpon suruh Richard atau saya nggak tahu siapa yang ditelepon, tapi nyuruh pulang. Terus ibu nelpon 2 kali disuruh cepat-cepat pulang, Om Ricky sama Om Richard. Terus Om Kuat nyuruh saya untuk nutup pintu kamarnya ibu semua. Saya tutup, Om Kuat saya tidak tahu kemana selanjutnya. Habis itu Om Kuat naik lagi ke atas nanyain kondisi ibu. Lama-kelamaan Om Ricky sama Om Richard datang, langsung naik ke lantai 2, terus tanya, Bi, mana ibu-ibu? Di dalam. Terus Om Ricky sama Om Kuat masuk ke dalam. Habis itu Om Richard bertanya ke Bibi, saya ada di depan kamar mandi, pintu kaca. Bibi, Susi kenapa nangis? Saya jawab, ibu lagi sakit Om. Habis itu saya turun ke... Siapa yang nanya begitu? Om Richard. Oke, terus? Terus saya turun ke kamar saya ART di dekat garasi samping. Saya santai di sana main HP. Habis itu saya tidak tahu menau urusan mereka di atas. Terus lama-kelamaan Om Ricky nanyain Om Joshua mana gitu. Terus saya bilang saya nggak tahu Om. Terus Om Ricky keluar. Habis itu nggak lama-kelamaan lewat di depan saya, Om Ricky sama Om Joshua. Ada mereka bicara sesuatu? Tidak. Terus saya arahnya kemana saya tidak tahu, Om Ricky sama Om Joshua. Terus? Habis itu saya ketiduran di kamar ART. Saya ada orang ngebangunin, nggak tahu Om Kuat atau saya disuruh nemenin ibu tidur di atas. Habis itu saya pindah ke atas untuk membawa selimut sama bantal sama kasur lipat. Saya pindah ke atas tidur di depan kamar mandinya ibu. Terus paginya saya turun bangun jam 6. Saya mulai masak nasi goreng. Terus lama-kelamaan Om Ricky minta beres-beres, katanya ibu mau pulang. Saya bertanya, ibu pulang Om? Iya, ibu minta pulang. Ya udah saya beres-beres. Lalu Omnya nyuruh saya untuk nyiapin sarapan ibu. Saya bawa ke atas, tapi pintunya ditutup. Saya ketuk pintunya kamarnya ibu, lalu ibu manggil saya untuk bawain nasi. Terus saya ngambilin sepatunya ibu juga. Terus? Habis itu ibu minta tuntun ke bawah menuju mobil. Menuju mobil. Saudara Putri bilang apa kepada saudara? Tidak bilang apa-apa, cuman tuntun ibu. Terus habis di depan teras, terus kan ada om-omnya, terus ngomong jangan dituntun kayak orang sakit aja gitu. Terus ibu masuk ke mobil, ada Om Kuat juga, terus Om Kuat yang disuruh nyupirin ibu. Oke, terus? Terus balik ke Jakarta. Kapan saudara tahu bahwa itu harus pulang ke Jakarta? Kan sebelumnya tidak dikasih tahu. Saya tidak tahu, tapi Om Ricky yang ngomong nyuruh pulang. Saudara Ricky yang menyuruh saudara untuk kemas-kemas barang. Siap. Bilang bagaimana saudara Ricky? Di beres-beres, ibu minta pulang gitu. Terus saya nanya, ibu mau pulang Om? Iya. Udah siap Om, aku mulai beres-beres apa yang mau dibawa ke Jakarta, masak-masakan yang mateng, baru saya beresin, terus om-omnya yang masukin ke dalam mobil. Oke, kemudian saya ke atas untuk ngambil sepatunya ibu, bawa ke atas ke kamar, lalu saya bareng ibu turun. Oke, selanjutnya yang di dalam mobil siapa saja? Ada saya sama ibu, terus Om Kuat sama Om Richard. Oke.
Oke, itu di mobil satu. Di mobil berikutnya Ada Om Joshua sama Om Ricky. ada Joshua dengan Ricky. Siap. Waktu itu yang megang pertama mobil, yang nyetir siapa pertama? Pertama dari Magelang ke Jakarta, Om Kuat. Terus berhenti di area Syariah diganti sama Om Richard. Gitu. Sesampainya tiba di Jakarta, siapa saja yang PCR? Setahu saya cuman ibu duluan, ibu naik masuk ke dalam lift, terus saya selanjutnya tidak tahu karena saya langsung ke kamar untuk beres-beres barang-barang saya, terus saya mandi, terus masuk ke kamar, istirahat, terus ketiduran. Kapan saudara dibangunkan untuk ikut ke sana? Siapa yang bangunkan saudara? Om Deden. Oh, saudara Deden. Ya. Saudara Deden bilang gimana? Bik Susi mana gitu, dengan suara kencang. Terus saya bilang, apa Om, saya di kamar gitu. Terus Bi disuruh nyusul ibu ke 46. Terus saya ngapain? Isoman. Terus ya udah aku beres-beres dulu. Terus saya sama siapa Om? Sama Om Damson. Sekalian nasi box di bawah pohon di bawah ya Bi. Iya gitu. Terus saya mau jalan sama Om Damson udah bawa nasi box juga. Terus gak lama kelamaan ibu datang sama Om Ricky. Gitu. Siap. Terus saya nggak jadi nyusul karena sama Om Ricky bilang, Bi udah nggak usah nyusul kan udah ibu udah pulang. Terus saya ikutin ibu dari belakang sambil, maaf tasnya mau bawain nggak itu. Terus ibu jangan, Bi Susi ke kamar aja. Kalau pendengaran bibi gitu. jadi saudara Ricky yang menyampaikan kepada saudara tidak usah ikut. Siap. Ke Duren 3. Siap karena ibu udah balik. Selebihnya itu aja saja keterangan Siap, saudara pada tanggal 8. Oke, saudara